Bersiap. Sebelum mulai pembelajaran, undang kita berdoa untuk agama dan pekerjaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Ya, untuk hari ini, ya, kalian setelah tadi olahraga dan sekarang mengajar, saya minta ada fokus sedikit ya di materi BK-nya untuk tentang materi yang baru dari yang kemarin. Nah, sebelum saya masuk ke materi yang kemarin, saya mau mengecek kehadiran kalian. Hadir semua hari ini? Hadir? Ada nggak yang nggak masuk? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, berarti alhamdulillah kalian hadir di pelajaran saya materi yang baru. Nah, untuk materi yang baru yaitu manajemen waktu, saya ingin mengulang kembali, ya. Kemarin kita belajar tentang apa sih? Prokrastinasi. Prokrastinasi itu dibagi ada berapa aja sih? Apa aja? Ada ciri-cirinya. Ada apa lagi? Penyebabnya. Ada dampaknya. Terus ada apa? Ada tipsnya. Prokrastinasi itu disamakan dengan apa ya? Menunda suatu tugas. Nah, ini update-nya unik dengan yang kemarin, ya. Dari menunda suatu pekerjaan yaitu prokrastinasi, kita ke manajemen waktu. Bagaimana kita, ya, memanage waktu kita dengan baik sampai tidak ada lagi yang namanya si prokrastinasi ini. Sampai di sini paham? Nah, kalau paham, ya, yuk kita SPM dulu biar semangat. Saya pengen kalian SPM hanya sebagai semangat aja, yaitu tepuk semangat. Kita bisa, kamu bisa, aku bisa. Semangat, ya, gitu ya. Oke. Ya, tepuk semangat mana? Kita bisa, aku bisa, kamu bisa. Semangat. Oke, ya. Tujuan materinya yang ke depan, kelihatan nggak? Ya. Tujuan dari manajemen waktu yaitu peserta didik memahami pengertian tentang manajemen waktu dan memklarifikasi keterampilan manajemen waktu serta peserta didik mampu mengubah perilaku dalam mengatur ya. Jadi memahami, mengklarifikasi dan mengubah perilaku dalam mengatur manajemennya. Ya, itu tujuan dari manajemen. Nah, saya ada video sedikit. Coba bayangkan, jika kita membaca 1 jam dalam sehari. Tentang sejarah, ataupun tentang bahasa, bisa juga tentang ilmu pengetahuan, dan masih banyak lainnya. Berapa banyak yang kita pelajari setelah 365 jam dalam satu tahun? Seberapa banyak kita baca dan yang kita dapatkan? Jika ada yang berkata, saya tidak punya waktu untuk membaca, untuk belajar ataupun mengerjakan tugas, itu terdengar seperti kita tidak ada kemauan untuk berubah menjadi yang lebih baik. Kita mempunyai waktu 24 jam dalam sehari. Kita tidur 6 jam sehari.
Jadi masih mempunyai waktu 18 jam tersisa dalam sehari. Rata-rata orang belajar, bekerja dan menjalani aktivitas sekitar 8 sampai 10 jam. Lalu kita melakukan perjalanan sekitar 1 jam sehari. Mungkin ada juga yang 2 jam dalam sehari. Jadi sekarang kita masih memiliki waktu 6 jam lagi. Lalu apa yang akan kita lakukan dengan 6 jam tersebut? Mungkin kita bisa makan sebentar, bermain sedikit, atau bisa juga mengobrol, melihat status teman di sosmed, menonton hiburan di TV. Kita bisa melihat berapa banyak waktu yang tersedia. Kita bisa bermain bersama teman setelah habis pulang sekolah. Bisa juga membuka media sosial seperti Facebook, video TikTok mungkin, dan membaca beberapa banyak teman yang mengomentari status kita di Instagram. Kita juga bisa berkumpul dengan teman, mengobrol bersama, sama jalan, dan melakukan permainan lain yang membuat kita senang. Oke, itu tidak apa-apa, asalkan jangan kita lakukan setiap waktu. Kita bisa mencoba mengubah kebiasaan seperti itu. Bayangkan saja, jika kita mengatur hari kita dengan belajar, mengerjakan tugas sekolah, kuliah, membantu orang tua, dan melaksanakan aktivitas lain yang lebih bermanfaat untuk masa depan kita dan keluarga. Banyak sekali waktu luang untuk melakukan hal seperti itu. Berangkat ke sekolah untuk belajar, setelah pulang sekolah melakukan aktivitas lainnya. Jika kita mempunyai tugas dari guru, kerjakanlah tugas tersebut. Jika tidak ada tugas, kita bisa belajar kembali apa yang telah dipelajari di sekolah. Kemudian, dilanjutkan dengan membantu orang tua, membersihkan rumah, serta membantu tugas-tugas orang tua di rumah. Bayangkan, jika semalam kita membaca 2-3 jam, lalu berapa jam ilmu yang kita dapat selama sekian hari, berapa ilmu yang didapat selama 1 tahun. Tidak ada ilmu yang percuma, jadi pengetahuan yang tidak bermanfaat. Maka dari itu, mari gunakan waktu kita sebaik mungkin. Jangan membuang waktu, tenaga, dan pikiran untuk hal yang sia-sia. Fokuslah pada hal yang menjadikan diri kita bernilai. Jangan katakan masih ada waktu. Lakukanlah segera, gunakan waktu kita dengan bijak supaya tidak ada 1 menit pun waktu yang terbuang sia-sia. Tetap semangat untuk meraih masa depan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Membagi waktu kalian dengan ya, materi kemarin tentang prokrastinasi, yaitu tentang yang menunda suatu pekerjaan atau sehingga kita tidak menyelesaikannya dengan baik. Nah, untuk yang sekarang kalian manajemen waktu adalah kemampuan untuk mengalokasikan waktu dan sumber daya aktivitas untuk mencapai tujuan yang kita kehendaki. Untuk dapat manajemen waktu yang benar, kita harus cermat dalam mengatur porsi baik untuk keluarga, untuk diri sendiri, dan untuk manajemen waktu itu sendiri adalah perencanaan proses ya, tindakan yang telah ditentukan secara sadar, sama seperti prokrastinasi ya, dilakukan secara sadar ya, untuk melakukan kegiatan dalam kurun waktu itu dengan menggunakan sumber daya secara efektif, efisien, dan produktif. Manajemen waktu merupakan perencanaan Manajemen waktu di sini ada aspek manajemen, ada pengelolaan waktu, ada hambatan waktu, dan tips manajemen waktu yang efektif. Nah, saya menginginkan kalian ya dari materi
Ya, Fani kesana aja bangkunya. Mangkoknya. Nah, sana aja. Oke. Ya, harus di belakang. Oke. Sumber dan referensinya seperti apa? Ya. Nah, tinggal kamu tuliskan ya aspek manajemen waktu. Waktu menurut siapa? Pengelolaan waktu menurut siapa? Cari di handphone itu banyak. Ya, cari referensinya. Udah. Udah. Kalau nggak muat di kertas yang belakang. Yuk.
dari manajemen waktu. Coba, ayo. Ayo, nyimak. Oke, siapa lagi? Oke, siapa lagi? Saya sebagai siswa mengembangkan disiplin dan tanggung jawab. Ya, siapa lagi? Ada lagi? Oh. Ya, jadi kesimpulan di sini intinya adalah bagaimana kita bisa membagi waktu dengan baik, ya, antara tugas-tugas rumah, ya benar nggak? Ya kan? Tugas belajar, ya, terus main, ya. Jadi semua ini harus berkesinambungan. Jangan sampai, ya, di manajemen waktu ini kita belum bisa membagi waktu kita sampai kebuang sia-sia, yang akhirnya menjadi hal yang tidak berat. Tuh, ya. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya nggak tentang manajemen waktu? Ada? Nggak ada? Kalau nggak ada, yuk kita tutup materi hari ini. Yuk doa kelas. Bersiap. Sebelum akhir pembelajaran, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Memberi salam.